takanna wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua orang temanku yang gak ikut, mereka gak pernah keluar rumah, nangis saja di dalam rumah, meratapi kesalahan yang dia lakukan, menyesali. Wa ma'ana fakuntu asyabbal gauma wa ajla gaumi wa ajladahu. Sedangkan aku dari tiga orang ini yang paling muda dan yang paling kuat di antara mereka. Fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimin wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Aku masih sholat di Masjid Nabawi, sholat sama Nabi, sama sahabat, masih keliling ke pasar, keluar rumah. Wala yukallimuni ahad, gak ada satu orang pun yang ngomong sama aku. Jadi hidup benar-benar kayak sendirian. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallim alaihi wa huwa fi majlidihi ba'da salat fa aqulu fi nafsi hal harraka syafatih. Suatu ketika aku datangi Nabi, kemudian aku ucapkan salam. Beliau di tempat duduknya setelah sholat. Maka dalam hati aku berkata, apakah Nabi ini menggerakkan lisannya, bibirnya? Karena ngucapin salam, kan jawabnya wajib. Biraddi salam, untuk menjawab salamku, amla atau tidak. Tsumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nadhar. Kemudian aku sholat sunnah dekat Nabi supaya ngelihat dan sambil mencuri pandang apakah Nabi memperhatikan aku apa enggak. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Ketika aku lagi sholat, Nabi melihat aku. Ketika aku melihat ke Nabi, Nabi berpaling. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara ha'itin Abi Qatadah. Setelah sekian lama aku enggak dipedulikan oleh kaum muslimin, berbicara pun enggak ada yang berbicara. Maka aku berjalan sampai manjat di tembok Abi Qatadah. Wa huwa ibnu ammi, dia adalah sepupuku. Wa habbun nasi ilayya, dan orang yang paling aku sayangi. Fa sallamtu alaihi, aku ucapkan salam kepadanya. Fa wallahi ma radda alayya salam, demi Allah dia tidak membalas, tidak menjawab salamku. Fa qultu lahu ya Aba Qatadah, terus aku ucapkan ya Aba Qatadah, anshuduka billah hal ta'lamuni ahabballah uhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aba Qatadah, apakah engkau enggak tahu aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakat, dia tetap diam. Fa'udtu fanashadtuhu fasakat, aku kembali ajak dia berbicara, tetap diam. Fa'udtu fanashadtuhu, aku ajak lagi dia berbicara. Faqala Allahu wa rasuluhu alam, dia baru jawab Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Fafadat aynaya, langsung air mataku berlinang. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar, aku akhirnya berpaling darinya dan manjat lagi dinding. Fa bainama ana amshi fi suqil Madinah idzan nabatta min nabata ahli Syam. Ketika aku berjalan di pasar kota Madinah, tahu-tahu ada seorang petani dari negeri Syam, mimman qadama bit ta'am yabi'uhu bil Madinah. Dia adalah orang yang biasa datang ke Madinah jual makanan, jual hasil panennya. Yaqulu, dia berkata, man yadullu alayya Ka'ab bin Malik, siapa yang bisa menunjukkan aku kepada Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya. Jadi manusia, semua orang pada saat itu memberikan isyarat kepadaku. Kebenaran yang nanya ada di situ, yang ditanya juga ada di situ, langsung ditunjuk aja.
hatta ja'ani, sampai dia datang menemuiku, fadafa ilayya kitaban, dia kasih surat kepadaku, min malikin Ghassan, dari Raja Ghassan. Wa kuntu katiban faqara'tu, dan aku adalah orang yang bisa baca tulis, maka aku baca. Fa idza fihi amma ba'du, atau isinya amma ba'du, dan kemudian fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka, sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwasanya temanmu, yaitu Nabi Muhammad, qad jafaka, telah tidak telah renggang atau tidak memperdulikan dirimu. Walam yaj'alaka Allahu bidarin hawanin wala mudayya, dan Allah tidak jadikan engkau di negeri yang hina atau diterlantarkan. Fa'alhik bina nuwasika, maka ikutlah bersama kami, maka kami akan memberikan penghormatan kepadamu. Jadi dia mau diangkat sebagai apalah gitu di situ, mau dikasih jabatan malah karena dia penyair. Sayyidina Ka'ab bin Malik. Faqultu hina qara'tuha, maka beliau katakan, aku berkata di dalam hatiku ketika aku baca surat tadi, wa hadhihi aidan minal bala, ini juga bala juga, ini musibah lagi datang baru. Fatayammamtu bihan nur fasajartuha hatta idza madat, sampai aku datang ke tempat pembakaran, aku taruh di situ dan aku bakar surat tersebut. Hatta idza madat arba'una minal khamsin, jadi memang muslim sejati dalam keadaan terpukul seperti itu. Beliau pun enggak mempedulikan, tetap dia enggak goyah keimanannya kepada Nabi. Enggak ada menyimpan rasa benci dan dendam kepada Nabi untuk cintaan para sahabat. Kita selisih sedikit udah selek sama. Berapa banyak orang yang dulu dekat sekarang enggak dekat lagi sama kita, akhirnya kita dendam dan berprasangka jelek kepada mereka. Jauh ya, didikan Nabi dengan kita yang enggak terdidik. Ini didikan Nabi. Akhlak mereka benar-benar enggak goyah dengan badai. Kita dengan sedikit perselisihan aja mulai suudzon ada di dalam diri ya. Jadi jauhlah perbandingannya kita dengan para sahabat yang langsung dididik oleh Nabi. Fasajartuha hatta idza madat arba'una minal khamsin, sampai ketika telah berlalu 40 dari 50 hari. Kan totalnya 50. Setelah berlalu 40 hari, kemudian wastalbatha al-wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Wahyu kemudian datang, enggak langsung datang. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Fagala, kemudian ada utusan Nabi, idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Karena dari awal sampai 40 hari baru datang lagi kabar tentang Ka'ab bin Malik. Jadi kan baru datang lagi wahyu dari Allah Ta'ala. Akhirnya utusan Nabi datang menemui aku. Fagala, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tadila imra'atak. Sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu. Fagala talaqtu ammadha af'al. Kemudian ditanya lagi, maksudnya apakah aku harus mentalak istriku atau gimana? Apa yang harus aku lakukan? Fagala la bal i'tazilha fala tagrabannaha. Kata Nabi enggak, kata utusan tadi enggak, maksud Nabi engkau jauhin aja istrimu, atau istrimu enggak boleh mendekatin dirimu. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalika, sama dua orang juga, kan 3 totalnya. 2 orang sahabatku itu juga sama, katanya diutus, utusan ini juga mendatangi 2 orang tersebut, atau diutus 2 orang lain ke orang tersebut dengan informasi yang sama, dengan perintah yang sama. Faqultu limra'ati alhiki bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Maka aku
katakan kepada istriku, wahai istriku, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu sampai ada keputusan Allah dalam perkaraku ini. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu ya Rasulullah anna Hilal bin Umayyah shaykhun da'i' laysa lahu khadim fahal taqra an akhdimahu qala la walakin la yagrubannaki istri salah satu dari 3 orang tadi datang yang namanya Hilal ibn Umayyah. Datang istrinya menemui Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal ibn Umayyah adalah seorang yang sudah tua, sudah susah untuk melakukan aktivitas. Apakah boleh aku masih membantu dia? Maksudnya putusan ini apakah dikecualikan untuk diriku? Karena aku pengen bantu suamiku karena dia masih dalam keadaan uzur lah, udah tua. Apakah masih dilarang katanya? Kata Nabi enggak dilarang kalau untuk bantu doa. Walakin la yakrubannaki, cuman jangan sampai suamimu mendekatin dirimu atau mau berhubungan badan. Faqalat, terus dijawab, annahu, sesungguhnya dia, wallahi demi Allah, ma bihi min harakatin ila syai'in, wallahi ma zala yabki mundu ma kana min amrihi ma kana ila yaumi hadha. Kata istrinya, demi Allah ya Rasulullah, suamiku itu gak pernah bergerak sama sekali. Dia nangis dari awal pertama diputuskan perkaranya ini sampai hari ini. Jadi nggak ada pemikiran juga untuk seksual dan yang lain. Faqala li ba'du ahli law ista'adanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'ati faqad adina li imra'ati Hilal ibn Umayyah an takhdimahu. Jadi sebagian keluargaku kasih saran, coba ini minta udzur kayak istrinya Hilal bin Umayyah. Mungkin kau dikasih juga supaya istrimu tetap bersamamu. Faqultu, aku ucapkan, la asta'dinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak akan minta Rasulullah untuk supaya istriku tetap bersamaku. Wa ma yadrini madza yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ista'adantuhu fiha wa ana rajulun syab. Aku enggak ngerti apalagi yang akan diucapin Nabi kalau aku minta izin, sedangkan aku adalah seorang laki-laki yang masih muda. Beda Hilal bin Umayyah yang masih tua. Falabistu bidzalika asyru layalin. Maka aku dalam keadaan seperti itu selama 10 hari 10 malam. Ya, istrinya tidak mendekat. Fakammala lana khamsuna lailatan min hina nuhiya min kalamina. Akhirnya sempurnalah 50 hari. Enggak disebutin ini 50 hari ini setelah selesai. Kalau lagi kejadian dia enggak tahu sampai kapan ini. Makanya pusing. Kalau dari awal disebut 50 hari kan tinggal nunggu waktu aja. Masalah ini urusan wahyu. Datang penentuan itu dari Allah. Nah, dia cerita, pas sudah di hari ke-50 dari awal diperintahkan aku manusia enggak boleh berbicara sama aku. Tsumma shallaitu salatal fajri, kemudian aku salat subuh sabaha 50 lailah ala dhahri baitin min buyutina, di pagi ke-50 setelah awal dilarang untuk berbicara tadi, aku salat subuh di atas loteng rumah kami. Fa bainama ana jalisun 'alal hal allati dzakara Allah taala anna, ketika aku dalam keadaan duduk seperti keadaan yang Allah sebutkan tentang kami. Jadi untuk membebaskan dia dari hukuman, 3 orang sahabat ini turun ayat yang yutla ila akhir ila yaumil qiyamah. Jadi turun ayat Quran yang kita baca di surat Taubat tentang perkara taubatnya mereka ini.
Daqat ala nafsi, dalam keadaan pada saat itu aku rasa dunia ini udah sempit untuk diriku. Wa daqat alayya al-ard, bumi ini sempit dan hati pun sempit rasanya. Bima ra'bat, dengan apa yang aku rasakan. Dari keluar, padahal bumi itu luas, jadi terasa sempit. Sami'tu sauta sarikhin, dalam keadaan seperti itu aku mendengar suara yang begitu tinggi. Wa fi ala salah, waffa ala salah, yaqulu, jadi suara tinggi di atas gunung. Jadi dulu kalau pengumuman kalau mau ada ngumumin, orang yang suaranya besar di atas gunung. Kalau sekarang speakernya kan di atas. Kalau dulu orangnya di atas sambil ngumumin. Adzan pun Sayyidina Bilal bin Rabah di atas gunung. Yaqulu bi ala sauti, ya Ka'ab ibn Malik. Dia mengatakan dengan suara yang tinggi, wahai Ka'ab ibn Malik, abshir, bergembiralah. Ketika dengar omongan bergembiralah, fa kharartu sajidan, langsung aku sujud syukur. Wa araftu annahu qad jaa farah, karena aku tahu bahwasanya udah datang kebahagiaan. Karena disuruh bahagia, kita lagi susah, berarti udah ada kabar gembira. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillah azza wa jalla alaina. Nabi mengiklankan, memberitahukan kepada seluruh manusia pada saat itu di Madinah bahwasanya Allah telah terima taubatnya 3 orang ini. Hina shalla salatal fajri, ketika salat subuh. Jadi dia salat subuh di atas, tadi enggak di masjid. Nabi kasih tahu 3 orang itu taubatnya udah diterima oleh Allah. Sahabat yang dengar langsung naik ke atas gunung kasih tahu, ya Ka'ab ibn Malik, abshir, bergembiralah. Dia langsung senang. Fadhahaban nas yubashirunana, manusia langsung datang ngasih ucapan selamat, begitu ya. Seorang muslim itu kalau saudaranya senang. Kita nggak punya rasa dengki. Kalau kita dengki, orang senang kita sakit hati, itu susah hidup. Sahabat dinena langsung ngasih ucapan selamat. Yubashirunana fadhahaba jibala sahibayya mubashirun wa raqada ilayya rajulun farasan wa sa'asa min aslam gibali wa awfa al-jabal wa kana sautu asra min al-faras falamma ja'ani. Jadi banyak yang datang menemui dia. Sama kedua temanku juga memberikan kabar gembira. Ada yang naik kuda, ada yang lari, yang langkah lari suaranya itu lebih besar dari langkah larinya. Mau ngasih tahu bahwasanya udah taubatku udah diterima. Alal jibal, dari arah gunung, faqana sautu asra minal faras, bahkan suaranya itu lebih cepat dari kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshirunani nazi'tu lahu thawbi fakasautuhu ma iyyahu bi busyra. Ketika datang 2 orang tadi yang mau kasih kabar gembira kepadaku, yang aku dengar suaranya, aku lepas 2 lembar bajuku, kasih salah satu-satu di antara mereka. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin, pada saat itu aku enggak punya kecuali 2 baju itu. Mungkin yang paling bagus atau enggak ada sama sekali. Wasta'artu thawbain falabistuhuma, dan aku minjam sama orang lain dulu 2 baju, aku pakai 2 baju itu. Wa talaqtu ata'ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqqani an-nas fawjan yuhanni'unani bi taubati wa yaquluna li la tuhannaka taubatallah alayka hatta dakhalta masjidah. Udahlah, masih panjang, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ila arwah wa ikhwanana al-muslimin wa al-muslimat ajma'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. ربنا قبل الشارع عبد الله بن عامر الحدار اخوانا وعصول القرون.